فيا أيها الراجون منه شفاعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tasrif. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan faidah daripada mempelajari tasrif. Tasrif ini berfaidah untuk menambah kemampuan antum sekalian dalam bercakap bahasa Arab, karena secara definisi daripada tasrif ini memiliki dua arti, yaitu arti secara bahasa dan arti secara istilah. Arti secara bahasa, tasrif adalah berubah. Tasrif secara bahasa adalah berubah. Kemudian arti secara istilahnya adalah beralihnya satu bentuk kalimat menuju kalimat lain sesuai dengan makna yang dibutuhkan. Mengacu daripada makna atau arti secara istilah bahwa tasrif adalah perubahan untuk mendapat makna yang dibutuhkan. Di sini letak pentingnya tasrif, sehingga seorang yang menghafal mufrodat, seorang yang menghafal kalimat bahasa Arab tidak akan bisa mendapatkan makna yang dikehendaki, tidak bisa mendapat makna yang ia butuhkan tanpa ia mempelajari tasrif. Mengapa demikian? Karena di dalam tasrif itu seseorang akan diajak untuk mengenal makna secara utuh, mulai dari makna fi'il madi, makna fi'il mudhari dan sebagainya. Oleh karena itu, tasrif ini sangat dibutuhkan sekali untuk dipelajari, khususnya bagi yang belajar bahasa Arab. Karena hanya dengan tasrif itulah seorang yang belajar bahasa Arab akan bisa mengembangkan kalimat-kalimat yang ia hafal. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, kita membahas tentang sulasi mujarrad. Pada sulasi mujarrad di sini terdapat wazan. Untuk wazan yang pertama adalah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Itu bagian pertama daripada sulasi mujarrad. Arti daripada sulasi mujarrad adalah kalimat yang terdiri dari 3 huruf, ya, dan tidak ada tambahan, sehingga antum bisa melihat pada fi'il madinya, yaitu kalimat fa'ala, wazan fa'ala ini terdiri dari 3 huruf dan semuanya adalah huruf asal, tidak ada tambahan. Huruf yang pertama ini berupa huruf fa, disebut fa fi'il. Kemudian huruf kedua adalah ain, disebut ain fi'il. Kemudian huruf ketiga adalah lam, disebut lam fi'il. Semua ini adalah huruf asal, tidak ada tambahannya. Maka ini termasuk daripada sulasi mujarrad, 3 huruf yang tidak ada
tambahannya. Nah, sehingga untuk kalimat yang mengikuti daripada wazan fa'ala yaf'ulu ini adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari 3 huruf dan tidak ada tambahannya. Contoh, ada kalimat nasoro, madda, sona, goza, dan amala. Semua ini adalah kalimat yang terdiri dari 3 huruf dan tidak ada tambahannya. Sehingga nun yang ada pada kalimat nasoro adalah huruf asal. Sod yang ada pada kalimat nasoro adalah huruf asal. Ro yang ada pada kalimat nasoro adalah huruf asal. Perlu diketahui, pada wazan fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, dan seterusnya, itu akan menjadi dasar pokok dalam pencarian makna. Nah, oleh karena itu, antum harus mengenal masing-masing daripada wazan ini. Pertama, wazan fa'ala disebut sebagai fi'il madi. Nah, fi'il madi itu akan menunjukkan arti lampau, arti yang sudah lampau. Kemudian yaf'ulu akan menunjukkan kepada 2 arti, karena yaf'ulu ini adalah fi'il mudhari', sehingga bisa berarti sedang terjadi ataupun akan terjadi. Kemudian fa'lan adalah masdar ghairu mim. Ya. Masdar ghairu mim ini adalah masdar yang tidak didahului oleh mim, dan maknanya menunjukkan kepada kata benda yang tidak ada waktu yang menyertainya, sehingga tidak ada akan, sedang, atau telah, itu tidak ada, menunjukkan kata benda. Kemudian wa maf'alan juga sama, hanya perbedaannya dengan masdar ghairu mim adalah terletak pada huruf mim. Kalau masdar ghairu mim tidak didahului oleh mim, tapi kalau masdar mim didahului oleh mim. Setelah itu ada fahuwa. Fahuwa ini adalah isim dhamir, di mana isim dhamir ini untuk menunjukkan kepada satu laki-laki. Setelah itu ada fa'ilun, isim fa'il, yang menunjukkan arti pelaku. Jadi isim fa'il itu menunjukkan arti pelaku. Setelah itu ada wadaka, ialah isim isyarah. Isim isyarah ini kata tunjuk, ya. Dzaka artinya ini. Kemudian setelah itu adalah maf'ulun, yaitu isim maf'ul, menunjukkan arti yang tertimpa pekerjaan, ya. Kemudian selanjutnya adalah fi'il amar, yaitu kata perintah, uf'ul, untuk memerintahkan. Kemudian setelah itu ada fi'il nahi, la taf'ul, ya, untuk menunjukkan makna larangan, untuk melarang, jangan, artinya begitu. Kemudian selanjutnya ada maf'alun, ini isim zaman makan. Isim zaman makan artinya adalah
untuk menunjukkan makna tempat terjadinya pekerjaan ataupun waktu terjadinya pekerjaan. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada mif'alun. Ini adalah isim alat yang menunjukkan alatnya pekerjaan. Nah, sekarang kita praktikkan. Yang pertama ada kalimat nasoro. Nah, nasoro artinya adalah menolong. Ketika diikutkan ke wazan fa'ala, yaitu wazan fi'il madi, maka artinya adalah telah menolong. Karena fi'il madi artinya adalah sudah terjadi. Nah, pekerjaannya sudah terjadi. Nasoro kalau dimasukkan ke wazan fa'ala, diikutkan ke wazan fa'ala, maka maknanya adalah sudah menolong. Kalau diikutkan ke wazan fi'il mudhore menjadi yang suruh, maka maknanya adalah akan menolong atau sedang menolong. Karena fi'il mudhore memiliki dua zaman, yaitu zaman hal atau zaman istiqbal. Kalau diikutkan ke wazan fa'lan, nasoro menjadi nasron. Artinya adalah pertolongan. Nah, kenapa artinya menjadi pertolongan? Karena ketika nasoro diikutkan ke wazan fa'lan, yang berarti wazan masdar ghairu mim, isim masdar ghairu mim, maka nasoro ini tidak memiliki waktu karena menjadi kata benda, nasron, pertolongan. Begitupun ketika diikutkan ke wazan masdar mim menjadi mangsoron, artinya juga sama, yaitu pertolongan. Fahuwa isim dhamir, berarti dia laki-laki, dia satu laki-laki menolong. Fa'il ketika nasoro diikutkan ke wazan fa'ilun menjadi nasirun, artinya adalah orang yang menolong, karena isim fa'il menunjukkan arti pelaku. Nasirun berarti orang yang menolong. Wadaka artinya adalah ini karena wadaka ini adalah isim isyarah, ya, untuk menunjuk. Setelah itu, kalau semisal nasoro diikutkan ke wazan maf'ulun menjadi mangsurun, berarti isim maf'ul yang artinya adalah yang ditolong. Kenapa memiliki arti yang ditolong? Karena isim maf'ul memiliki arti yang tertimpa pekerjaan, ya. Kemudian kalau diikutkan ke fi'il amar mengikuti wazan uf'ul menjadi unsur, artinya juga akan berubah menjadi kata perintah, yaitu tolonglah. Nah, ketika nasoro diikutkan ke wazan la taf'ul mengikuti wazan fi'il nahi, maka artinya pun berubah, akan menjadi arti larangan, la tangsur, jangan menolong. Ketika diikutkan ke wazan maf'alun, maka nasoro juga akan berubah artinya. Ketika mengikuti wazan maf'alun menjadi mangsurun, artinya apa? Artinya bisa menunjukkan kepada tempat terjadinya menolong, tempat menolong, bisa menunjukkan arti waktunya menolong, sehingga bisa diartikan waktu menolong. Nah, kenapa demikian? Karena maf'alun adalah isim zaman dan isim makan. Jadi menunjukkan arti waktu dan menunjukkan arti tempat. Ketika nasoro diikutkan ke wazan mif'alun, maka artinya pun berubah, karena
Mif'alun ini adalah isim alat. Maknanya adalah alatnya menolong, sehingga ketika diikutkan ke wazan mif'alun menjadi minsorun, artinya adalah alat menolong. Nah, alat menolong akan menyesuaikan dengan kondisi alat yang digunakan apa, maka artinya adalah itu. Nah, begitupun kalimat-kalimat lain yang sejenis dengan nasoro ini, artinya yang terdiri dari 3 huruf, ya, terdiri dari 3 huruf asal yang tidak ada tambahannya, maka mengikuti wazan fa'ala yaqulu fa'lan untuk perubahan maknanya, dan maknanya akan menyesuaikan dengan wazan yang ada. Kalau mengikuti isim maf'ul, maka akan menjadi arti seperti yang ada pada isim maf'ul. Ketika mengikuti fi'il madi, maka akan mengikuti arti yang ada pada fi'il madi. Nah, mungkin itu saja. Nah, adapun untuk keterangan yang di samping, ada sohir, ada mudhoaf, ada ajwab, dan sebagainya, itu nanti akan saya terangkan pada kesempatan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.